Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini, hingga sore ini Allah masih limpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatannya, hingga akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah wajib kita pada tahun ini, melaksanakan ibadah puasa. Semoga apa yang telah kita kerjakan dan yang kita kerjakan hari ini diterima di sisi Allah dan dicatat sebagai amal soleh kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita panjatkan, kita hadiahkan, kita haturkan juga kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti kita di hari akhir termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan mukjizat terbesar yang paling agung. Bahkan mukjizat ini pun tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Yaitu apa? Mukjizat ini berupa Al-Quranul Karim, yaitu Quran, Kitabullah yang selalu kita baca setiap hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, Quran ini Allah turunkan pada Nabi Muhammad, khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah turunkan Quran ini secara berangsur-angsur, Allah cicil dalam tempo waktu sekitar kurang lebih 23 tahun. 13 tahun Allah turunkan Quran ini di Mekah dan 10 tahun hingga akhirnya Nabi wafat berada di Madinah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelasan minal huda wal furqan tentang petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, dalam ayat lain pun Allah juga mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini syifaa'un, sebagai penawar, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin, wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Quran ini tidaklah bagi orang-orang zalim itu hanyalah sebagai penambah kerugian bagi mereka saja. Kedua ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasannya Quran ini adalah dijadikan sebagai pedoman hidup. Pada ayat pertama yang tadi kita bacakan di dalam surat Al-Baqarah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan dalam ayat yang kedua dikatakan syifa sebagai penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat untuk mukmin, kaum mukmin. Ini menandakan bahwasanya Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup kita dalam keseharian kita, bagaimana kita berhidup dengan tetangga, dengan keluarga, anak istri kita, orang tua kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjadikan Quran ini menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari? Minimal ada 3 hal yang harus kita laksanakan agar Quran ini menjadi pedoman untuk kita. Yang pertama adalah kita wajib membaca Al-Quran ini. Mungkin mohon maaf di antara kita bisa membaca Al-Quran ketika di luar bulan Ramadan itu hanya pada saat malam saja, atau bahkan mungkin ketika kita sampai rumah setelah capek kerja. Jangankan sholat di masjid, membaca Quran saja kita sudah susah. Pada bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita perbanyak membaca Al-Quran sebanyak yang kita bisa. Kenapa demikian? Karena Nabi mensabdakan,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Quran itu, karena Quran itu akan memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Kenapa harus tadabburi? Karena memang inilah kita bisa mendapatkan gelar sebaik-baik manusia. Nabi pernah mensabdakan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran ini hingga akhirnya Quran ini ada di hati kita, yang akhirnya kita bisa dijadikan sebagai golongan orang yang sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, hingga akhirnya kita dapat menjadi umat yang baik seperti yang diinginkan Allah dan Rasul. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami dari MUI Kota Batam beserta Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah dan dicatat sebagai amal saleh kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.